Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik satu limpahan yang kita meminta kepada Allah, kemudian kita mendapatkan dan kita merasa bahwa Allah sayang sama kita. Pernah ya begitu ya? Jadi kita minta sesuatu, kemudian Allah kasih dan kita bersyukur untuk itu, dan itu biasa. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu bersyukur atas sesuatu yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta kepada Allah. Misalkan kita tidak pernah minta bisa melihat, pernah? Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bisa melihat. Pernah begitu? Kayaknya belum. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang bisa menghirup udaramu. Juga kayaknya belum pernah. Tetapi Allah kasih kenikmatan itu, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur untuk itu. Nah, di pagi hari ini mari kita bersyukur untuk hal itu juga. Kita bersyukur karena Allah memberikan waktu kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah berikan apalagi kesempatan bernafas pada kita, Allah izinkan jantung kita masih berdetak gitu ya. Karena sangat mudah bagi Allah untuk menghentikan jantungnya tanpa penyebab ya, tanpa sebab. Jadi kata orang kalau rajin olahraga jantungnya sehat. Oh iya? Enggak juga sih. Karena ada teman yang dia meninggal pada saat main badminton dan dia pemain bulu tangkis. Ada juga yang orang bilang pola makan harus dijaga. Oh ya? Ternyata juga banyak orang yang kaya pola makannya dijaga, diatur sedemikian rupa, kena gula, kena stroke gitu ya. Itu biasa. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya kesehatan itu adalah Allah yang kasih. Kewajiban bagi kita adalah membuat sebuah pola hidup. Dengar nggak? Membuat pola hidup yang apa? Yang sehat gitu. Pola hidup yang sehat bukan semata-mata dalam rangka kesehatan, tapi karena Allah dan Rasulnya mengajarkan seperti itu gitu. Cek. Ya. Baik, itu pengantarnya, sehingga kata kunci dari pengantar ini, yuk kita bersyukur yuk. Dan kita yakin bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah apa yang kita syukuri itu. Kalau kita bersyukur, ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena Engkau berikan aku kesehatan gitu, maka Allah akan berikan kesehatan itu menjadi kesehatan yang barokah. Apa tuh kesehatan barokah? Kesehatan barokah itu adalah kesehatan yang bisa membawa manfaat. Ada kan kesehatan yang bahkan membawa madarat, ada dia sehat sehingga rajin untuk berkelahi gitu. Dia sehat tetapi dia rajin untuk berjudi. Aku sehat alhamdulillah, terus gue hari ini mau berangkat kemana? Judi gitu. Itu juga nggak bagus. Tapi kalau kesehatan yang barokah, alhamdulillah saya sehat. Terus saya mau pengajian gitu. Alhamdulillah saya sehat, saya bisa salat duha dengan tegak gitu. Karena salat duha dengan duduk juga boleh, cuma pahalanya separuh. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya Bapak Ibu teman-teman yang berbahagia, saya kemarin di WA untuk ngisi di kajian pagi hari ini, terus tanya temanya apa gitu, saya nggak tahu temanya apa, terus kemudian udah deh cari teman gitu, cari teman, terus panitia menerjemahkan cari teman untuk untuk pernikahan enggak gitu. Jadi cari teman hidup gitu, cari teman hidup. Teman hidup kita kan bukan untuk nikah aja ya. Nikah itu hanya satu etape lah ya. Baik, saya ada satu ilustrasi nih. Jadi misalkan begini, saya bicara antara hidup dan mati. Pengajian banget. Jadi misalkan saya mau ke mana ya dari sini ya? Ke Malioboro aja deh, titik 0 km. Ketika saya mau ke titik 0 km, itu pasti saya akan melewati Tungkak. Jalur saya lewat situ. Dari sini lewat Tungkak.
ya kan? Nah, seorang yang cerdas ketika saya menetapkan tujuan dan memang akhirnya saya harus ke sana, tujuan akhirnya adalah Malioboro, maka saya harus mencari teman yang sama-sama bareng sampai di Malioboro, bukan hanya sampai di Tungka. Teknisnya begini, Malioboro itu adalah akhirat kita. Akhirat itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan akhir kita. Sementara Tungka itu adalah menjadi tujuan antara kita. Penting nggak Tungka? Penting, karena memang untuk sampai di Malioboro harus lewat Tungka. Sehingga ketika seorang remaja berpikir masa depan, itu silakan Anda berpikir tentang masa depan, siapa suaminya, rumahnya berapa, mobilnya merek apa dan seterusnya, it's okay gitu, silakan saja. Tetapi ingat bahwa itu adalah Tungka. Tahu Tungka enggak, Bu? Enggak tahu Tungka, Mas, Mbak? Ada yang taunya baru Jogaten aja. Tungka itu situ, teman siswa, ampun. Ada yang tidak tahu Tungka. Mbak tahu Tungka Mbak? Enggak tahu, Masya Allah. Titik 0 km Malioboro tahu ya? Oke, Malioboro tahu. Malioboro siapa yang enggak tahu ya? Tungka itu situ loh. Oh, teman siswa tahu enggak? Enggak tahu juga, ampun. Ngendi mana? Kamu yang tahu mana-mana? Kalau ke Malioboro lewat mana? Yaudah, Pasar Kota Gede, ampun. Pasar Kota Gede ya? Pasar Kota Gede tahu nggak? Tahu, Pasar Kota Gede sini ya. Ketika saya mau ke Malioboro, kan lewat Pasar Kota Gede tuh. Iya, lewat Pasar Kota Gede. Nah, ketika kita mau mendesain tentang bagaimana saya mencapai Malioboro, maka saya akan lewat Pasar Kota Gede. Terlalu dekat sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Pasar Kota Gede. Nah, orang tuh, remaja terutama, itu ada sebuah doktrin, ada sebuah nasihat dari banyak orang bahwa kamu harus memikirkan masa depan, dan masa depan seorang remaja adalah Pasar Kota Gede. Oh ya, bukan sebenarnya, bukan Pasar Kota Gede masa depanmu itu. Masa depan kita adalah Malioboro itu. Saya tidak tahu ilustrasi ini bisa dipahami apa tidak. Akhirat itu, ketika kita berpikir tentang akhirat, maka masa depan dunia pasti kena, pasti. Karena ketika kita berpikir tentang akhirat, tidak mungkin kita berpikir tentang akhirat kecuali kita berpikir tentang masa depan dunia, itu pasti. Sebagaimana tidak mungkin kita berpikir tentang Malioboro kecuali kita harus berpikir tentang Pasar Kota Gede. Kelewatan kok. Saya nggak tahu, paham nggak? Paham aja ya. Semoga ilustrasi itu paham. Artinya ini ilustrasi yang kemudian menjadi penting karena kita akan mencari teman kita itu siapa gitu. Teman kita itu siapa? Karena orang biasanya tuh, ini teman-teman ada yang mahasiswa nih kayaknya, wajahnya ada wajah mahasiswa, ada wajah SMP, ada wajah SMP tapi udah dewasa gitu, ada yang alhamdulillah, makasih Mas, ada yang SMA, ada yang SMA ya. Maka pasti doktrin dari sang guru gitu, itu berpikir bagaimana you harus jadi apa, cita-citamu jadi apa, you harus jadi perawat gitu, you jadi dokter gitu, you jadi insinyur, nggak ada insinyur Pak sekarang Pak, artinya sarjana teknik gitu. Itu doktrin-doktrin yang sesungguhnya itu hanya mengantarkan sampai di Kota Gede, di Pasar Kota Gede, bukan sebuah doktrin untuk mengajarkan kita sampai di Malioboro. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk kita mulai berpikir bahwa masa depan kita itu bukan Kota Gede, masa depan kita adalah Malioboro. Tujuan hidup kita itu adalah Malioboro, bukan Kota Gede. Sehingga seorang remaja akan saya katakan hebat kalau mindsetnya, kalau pola berpikirnya sudah pola berpikir akhirat. Pola berpikir akhirat, saya akan masuk surga nih. Nah, ketika saya berpikir saya akan masuk surga, maka kemudian saya harus berpikir besok ketika saya dewasa saya mau jadi apa. Saya jadi apa adalah sesuatu yang mengantarkan kepada surga, begitu. Jangan sampai kemudian saya mau ke Malioboro tetapi kemudian saya bercita-cita lewat perang Tritis, ya habis waktunya, tidak akan sampai gitu. Nah, itu yang menjadi hal sangat penting ya, hal sangat penting untuk kita maknai. Termasuk ketika kita mencari teman juga begitu. Siapa teman kita sesungguhnya? Teman kita sesungguhnya adalah ketika teman ini mengantarkan kita, membersamai kita sehidup kita sampai di Malioboro gitu. Bukan hanya sampai di Kota Gede. Ada orang yang baik banget tapi sampai Kota Gede, selepas itu dilepas jul sakarmu gitu. Itu bukan teman kita yang bagus. Itu teman yang
yang sampai di kota gede aja gitu. Nah, sekarang PR kita adalah mencari teman yang kita bisa sampai di Malioboro itu, bisa bersama-sama. Apakah semua teman harus begitu? Enggak juga sih, enggak ya. Karena tidak mungkin, ini secara sunatullah tidak mungkin semua orang akan masuk surga, itu nggak mungkin. Secara sunatullah ada orang-orang yang saling memanfaatkan. Secara sunatullah ada orang yang hanya bersama sebentar saja, hanya tujuan tertentu. Itu ada. Nah, sehingga kalau boleh saya bagi tuh, teman itu ada 3 kriteria lah. Pertama, memang dia teman yang 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 saling memanfaatkan. Tapi ingat, sebelum saya ngobrol tuh, kita harus sepakat dulu bahwa tujuan kita Malioboro ya. Tujuan hidup kita Malioboro, bukan kota gede loh ya, Malioboro. Sekali lagi, tujuan kita Malioboro, tujuan kita akhirat. Sementara kota gede hanya sebatas antara saja. Penting nggak kota gede? Penting banget bro, penting banget, sangat penting. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Malioboro. Nah, maka kemudian tipe teman pertama adalah orang yang saling memanfaatkan. Misalkan gue mau ke Malioboro tuh, kemudian ada teman, saya juga mau ke mana ya, ke Parangtritis, tapi gue lewat kota gede juga kok, ayo bareng, oke bareng yuk, saling memanfaatkan walaupun tujuannya berbeda, boleh nggak? Sah gitu. Ada kepentingan yang sama untuk etapa tertentu, boleh. Atau secara teknis begini, boleh nggak? Kan kita sampai di akhirat itu kita perlu belajar sipil, misalkan teknik sipil. Saya akan belajar sipil kepada orang kafir, boleh nggak? Boleh. Saling memanfaatkan. Walaupun orang kafir itu tujuannya Parangtritis, saya tujuannya Malioboro, beda tujuan akhir, tapi sampai di kota gede sama, boleh. Begitu. Saling memanfaatkan. Nah, sehingga kita tidak serta-merta memaksa bahwa teman kita semuanya harus jilbaban semua. Enggak. Kita boleh cari teman yang bukan jilbaban sesuai dengan kepentingannya. Sesuai untuk memanfaatkan boleh. Karena saya khawatir kalau kemudian kita membatasi untuk saling, pokoknya kalau enggak jilbaban bukan teman saya, itu orang kafir, jangan gitu dong, jangan ya. Termasuk yang laki-laki juga gitu. Saya pokoknya kalau bukan sesama muslim, saya tidak mau jadi nggak mau jadi temennya gitu. Itu juga nggak gitu juga lah ya. Tidak se ekstrim itu. Kemudian yang kedua adalah teman yang selain memanfaatkan ya, sama-sama tumpangannya sama, kemudian sampai di situ. Kemudian teman yang memberikan kalau dalam bahasa saya, teman yang membahagiakan lah, saling membahagiakan aja, saling memberi kenikmatan gitu. Karena teman-teman sekalian, bagaimanapun hidup ini perlu hiburan, hidup ini perlu kebahagiaan pada saat hidup ya, pada saat hidup. Walaupun kita menuju kenikmatan yang hakiki, yaitu akhirat surgawi, tapi kita juga perlu kenikmatan, kebahagiaan pada saat kita hidup. Nah, ada teman-teman yang polanya itu, saya tahu bahwa dia bukan orang yang bisa mengantarkan saya sampai kota gede, tapi paling enggak dia bisa kita saling membahagiakan lah. Misalkan di jalan gitu ketemu, yuk minum, karena haus minum, di sini ada yang jualan es kelapa muda ya, ada, ayo kita minum es kelapa muda, itu saling membahagiakan. Ada tipe-tipe seperti itu, tetapi dia tidak punya tujuan yang sama begitu. Nah, maka kemudian saya akan mengkriteriakan orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang kemudian dia memiliki atau saya istilahkan dengan teman yang utama ya, teman utama itu adalah teman yang memang dia seperjalanan, kemudian tujuannya sama, jalannya sama sampai di akhirat. Nah, orang ini yang harus dipegang. Kalau dua tipe pertama nggak apa-apa, lepas das. Tapi kalau yang tipe yang terakhir ini, yang kita punya tujuan sama dan jalan pulangnya
punya tujuan yang sama dan punya jalan yang sama, ini harus kita pegang, cekal gitu, sampai kapanpun pegang dia. Kenapa? Teman seperti ini nih, tipologi seperti ini dia akan berteman dengan kita sampai di akhirat, betul. Jadi ada satu kisah Al-A'raf, tahu ya? Al-A'raf atau tempat yang tertinggi, tahu cerita itu ya? Surat Al-A'raf tahu ya? Surat keberapa? Oke. Bapaknya sih ngapal malah. Oke, jadi di sana itu suatu saat ketika orang yang kafir sudah masuk neraka tuh, orang yang surga tanpa hisab masuk surga sudah semua. Kemudian ada tempat yang tinggi, tempat yang sangat tinggi, namanya Al-A'raf. Nah, di sana kemudian ada teman-teman kita tuh, ada teman-teman kita yang kemudian dia mendengar teriakan dari neraka. Teriakan wah gitu, teriakan, dan dia tidak berani untuk melihat. Dan dia juga sudah bisa melihat kenikmatan surgawi, karena dia insya Allah akan masuk surga. Dia melihat gitu, kenikmatan yang sangat indah sekali, tapi dia belum masuk surga. Sementara dia juga mendengarkan teriakan orang-orang yang sudah masuk neraka. Nah, kemudian pada saat itulah dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu tuh saya dia mencari temannya, dia mencari temannya, bukan saudara, teman. Dia mencari temannya. Ya Allah, mana teman saya? Teman saya yang dulu sama-sama sholat, dia sama-sama ngaji bareng, dia sama-sama puasa bareng, taklim bareng. Mana ya Allah, kok nggak ada? Begitu. Maka kemudian diberitahu bahwa dia masih di neraka. Ya Allah, saya ingin dia masuk surga bersama saya. Maka akhirnya diambillah, Allah mengutus malaikat untuk mengambil si fulan itu, walaupun dia sudah gosong, masuk neraka duluan kan. Subhanallah. Jadi bisa dibayangkan, orang-orang seperti itulah yang sesungguhnya akan menjadi teman-teman kita di besok. Teman-teman yang sampai tujuan kita sampai di Malioboro, bukan hanya sampai di kota gede. Orang-orang yang dia akan bertanya kepada Allah suatu saat di Al-A'raf itu, ya Allah, mana teman saya yang dulu pernah pengajian di BKPRMI? Ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat yang bareng samping saya, ya Allah, dulu itu dulu loh. Dan begitu dia memberikan syafaat kepada dirinya, kepada temannya itu, maka Allah kasih syafaat itu dan atas izin Allah dikeluarkan dari api neraka. Itu teman yang sesungguhnya. Ketika satu saat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya, ya Amirul Mukminin, siapa sesungguhnya temanmu yang sejati gitu. Maka kemudian beliau menjawab, saya tidak tahu teman sejati saya itu siapa gitu. Karena kalaupun teman-teman itu dekat dengan saya itu karena saya sekarang sedang memiliki posisi yang strategis ya, seorang Amirul Mukminin. Tapi apakah dia akan bersama saya terus, saya tidak tahu. Maka jawaban itu akan saya jawab ketika di akhirat besok, intinya begitu. Sehingga apakah kemudian kita bisa menemukan teman sejati di dunia? Bisa, tetapi saya tidak tahu teman sejati saya itu siapa. Karena pasti mereka akan saling sibuk dengan urusannya masing-masing, kecuali teman yang sejati ya. Jadi ketika kita mau berteman, kita posisikan dulu teman itu pada posisi yang mana. Ini penting. Karena jangan sampai bahkan sampai level haram, ketika memang dia tidak pantas kita jadikan teman utama, tapi kita jadikan teman utama itu tidak boleh. Teman utama itu teman sampai curhat ya, teman sampai curhat. Jadi kita boleh curhat, kita boleh betul-betul diskusi secara dalam, kita menggali konsep itu hanya kepada satu orang itu, yaitu teman utama, teman yang dia punya tujuan yang sama dan punya jalan yang sama, yaitu surgawi. Sementara yang lain adalah teman-teman yang saling memanfaatkan saja, saling memanfaatkan. Pada momentum itu saya manfaatkan you dan you boleh memanfaatkan saya, tetapi sampai di poin tertentu. Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah itu beliau melewati sebuah daerah yang dia tidak tahu medannya bersama Abu Bakar waktu itu. Maka kemudian Rasulullah dan Abu Bakar mengangkat salah seorang yang kafir waktu itu kemudian untuk menjadi petunjuk jalan dan dibayar. Sering memanfaatkan, dia dapat bayaran, saya dapat jalan aman, begitu. Itu sah. Tapi kemudian Rasulullah
tidak akan menginformasikan secara penuh siapa dirinya dan seterusnya kepada fulan itu. Begitu. Dan dia juga, teman itu juga tidak peduli dengan tujuannya, yang penting gue dapat duit. Nah, sehingga ketika kita berteman, ketika kita bertetangga, kita posisikan dulu dia teman sebagai apa. Sehingga ketika kita mau ngobrol sesuatu yang sifatnya mendalam gitu, kita pikir dulu, ini teman posisi level berapa gitu. Level 1, 2 atau 3. Kalau sudah level 3, oke, kita ngobrol dan kita mencari solusi untuk itu. Tapi ketika dia hanya level 1 yang saling memanfaatkan dan kita bongkar rahasia teman kita, padahal kita menceritakan kekurangan teman kita untuk mencari solusi, tetapi kita ngobrol kepada orang yang level 1, haram, nggak boleh. Nah, oleh karena itu, yang lebih penting daripada bahwa teman kita harus seperti apa kepada kita adalah bahwa kita harus bagaimana kepada teman yang level itu lebih penting. Kadang-kadang kita terlalu menuntut bahwa yuk teman saya, yuk harus begini gitu. Nah, itu tidak akan bisa membahagiakan kita. Tetapi yang lebih penting itu adalah bahwa yuk teman saya, levelmu ini, kamu karakternya begini, maka saya akan begini kepada kamu gitu. Sama dengan ketika kita bertetangga, kadang-kadang tuh besok adik-adik belum sempat, adik-adik belum ada yang rumah tangga nih kayaknya, adik-adik yang wajahnya wajah masih mahasiswa ya. Saya tidak tahu kalau sudah berumah tangga tapi tanpa sepengetahuan dosennya, saya tidak tahu. Tetapi ketika kita bertetangga, pasti PASTI exactly bahwa ada tetangga yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Mungkin tetangga kita seperti tadi, numpak mobil nggak aruh-aruh, kemudian kadang-kadang kata-katanya kasar, kadang-kadang sukanya ngerumpi, kayak siapa dan seterusnya gitu. Maka itu jangan izinkan kebahagiaan saya, kebahagiaan kita terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Karena ingat satu hal, bahwa kita tidak pernah dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang mereka lakukan, tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Itu yang sangat penting dan harus kita pikirkan. Sehingga ketika ada orang loncat, loncat pagar kita gitu ya, itu sesungguhnya bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah ketika ada orang loncat pagar, terus kita ngapain? Kejar karena dia maling, tangkap. Itu tanggung jawab kita. Itu lebih nyaman, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuntut siapapun untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu yang sesungguhnya itu di luar kemampuan kita. Dan oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada beberapa kriteria yang kemudian insyaallah saya sampai jam berapa? Sampai jam 7:30. Sampai jam 8 ya. Ada beberapa kriteria yang kemudian bukan kriteria aja lah, jangan kriteria lah ya. Sing paling enak apa ya? Gini aja deh. Kalau kita sudah bertemu dengan orang yang kita anggap dia teman sejati kita, terus kita ngapain gitu ya? Ya kalau teman sejati kita siapa sudah tahu ya. Yang penting tujuan sama, jalan sama, udah itu aja lah intinya. Kalau perlu cek, kamu tujuannya kemana? Surga. Lewatnya mana? Islam. Sip, you temanku gitu. Itu sah. Sesederhana itu, ya sederhana itulah ya. Baik. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan orang yang kita klaim, kita anggap seperti itu, maka kemudian yang harus kita lakukan ya kita jaga. Kita diopeni. Ojo nganti ucul, cekel tuh. Saya lupa hadisnya ya, tapi salah satu pesan Rasulullah itu kalau kita sudah ketemu dengan sahabat yang baik, teman yang baik, pegang, jangan sampai lepas. Karena bisa jadi lepaskan teman baik sekarang itu, walaupun sehidup semati tujuan dan seterusnya, itu bisa lepas. Nah, bagaimana caranya kalau kita sudah ketemu dengan teman seperti itu, jangan sampai lepas. Kenapa? Dia akan bermanfaat bagi kita di yaumul hisab besok. Begitu. Maka kalaupun lepas ini teman kuliah misalkan ya, teman kuliah sudah lepas kuliah, udah pindah kuliah misalkan, atau udah kerja, atau udah nikah, ini kan sudah nggak pernah hubungan lagi, bangun hubungan terus. Kenapa? Mungkin tidak bisa saling memanfaatkan sekarang, tapi akan bermanfaat di yaumul hisab besok gitu. Cekel maneman gitu ya. Baik. Nah, oleh karena itu untuk menguatkan hubungan antar kita dengan teman sejati kita itu, ya ada beberapa hal yang
kalau boleh saya sarankan, yang pertama, please tolong kalau ketemu dengan sahabat itu tampakkan wajah ceria, senyum gitu, hey bro, gitu ya. Jadi tampakkan natural kita tapi ceria, jadi orang suntrut, ketemu kok ndelengkul, wes nyebai tenan. Nyebai itu bahasa Indonesia nih, nyebai wis pahit. Beda kalau ketemu dengan orang yang kemudian dia ceria gitu. Jadi wajahnya itu wajahnya nyenengke. Pernah lihat nggak wajah orang yang nyenengke? Walaupun dia nggak terlalu kaya, dimintain apa-apa, gue nggak punya, aku nggak punya, sorry ora iso, dan seterusnya. Tapi wajahnya nyenengke. Contohnya wajahnya nyenengke sapa ya? Isa kowe lah. Jadi kalau ketemu itu senyum-senyum gitu. Walaupun dia bukan seorang pengobrol yang baik. Kan ada orang yang sukanya pendiam ya. Ya pendiam dan ramai itu kan bagian dari karakter. Tetapi ada pendiam, tapi dia senang gitu. Dia suka senyum gitu. Dia kayaknya ketemu tulus dan enak gitu. Salamannya kencang gitu. Enak begitu. Maka saran saya selalu berwajah ceria kayak Rasulullah itu loh. Rasulullah itu kalau ketemu ya Allah senyum gitu. Saya pengen ketemu Rasulullah ya, kapan ya, belum diizinkan ya, minimal dalam mimpi dulu lah ya, dalam mimpi. Rasulullah itu ya Allah orangnya senyum gitu, senyum. Saya bayangkan, saya belum pernah ketemu ya, jadi nggak bisa memberikan ilustrasi. Tapi semua orang mengatakan bahwa Rasul itu senyumnya keren banget. Padahal usia beliau sudah sepuh kan. 60 tahun itu kan sudah, ya wis sepuh lah ya, wis kayak aku hampir 60 tahun aku. Ini cuma karena pakai baju, saya nanti mau pergi jadi sorry nggak pakai baju koko ya. Jadi kelihatan agak muda. Tapi sebenarnya saya sudah tua, Pak. Senyum, tampakkan wajah ceria. Kalau misalkan kita punya masalah, sembunyikan, izinkan masalah itu hanya kita curhatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan suka curhat masalahmu kepada temanmu, kasihan loh, kasihan. Sementara mungkin teman kita akan mau menampung curhatan kita. Tetapi dia sebagai teman yang baik, dia akan berpikir tentang masalah kita, padahal dia tidak punya kemampuan untuk itu. Kasihan kan? Dia kepikir terus, oh ya temanku kok gimana dan seterusnya. Akhirnya malah membebani teman kita. Ini bukan teman yang baik. Kalaupun kemudian kita mau curhat, pilihlah orang yang memang dia satu amanah, dan yang kedua dia mampu menyelesaikan masalah itu menurut feeling kita. Misalkan nih, saya mau curhat masalah keluarga saya. Misalkan saya punya utang banyak, misalkan insya Allah semoga tidak. Saya terlilit utang, curhat pada Arab nyebut orang nggak enak, kepada orang ini gitu. Sementara orang ini tidak punya link orang-orang kaya misalkan ya, dia juga tidak punya solusi, yang dia sendiri masih miskin dan seterusnya. Saya curhat pada beliau teman baik saya, maka kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi masalah itu membebani dirinya. Kasihan kan? Maka tampillah kepada teman-teman kita itu, teman-teman yang akan kita jaga selalu dengan tampilan yang ceria, seolah-olah kita tidak punya masalah, kecuali memang kita mencari solusi pada dirinya. Izinkan curhat kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ini masalahnya berat banget, masalahnya gini tuh. Karena hanya Allah lah yang dia punya kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Karena satu hal yang kita pegang dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu lillah, dari Allah, dan kemudian akan kembali kepada Allah. Masalah itu juga begitu. Masalah itu Allah yang kasih kepada kita. Tidak mungkin kita mendapatkan masalah kecuali Allah mengizinkan masalah itu membersamai kita. Nah, maka ketika masalah ini kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendapatkan masalah ini darimu, dan ini bagi saya berat sekali, maka ya Allah, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Allah kasih itu bantuan, karena sesungguhnya masalah itu diberikan kepada orang beriman hanya karena sayangnya Allah pada kita, biar kita lebih dekat pada Allah. Begitu. Ilustrasi yang sangat populer dengan ada seorang tukang sumur. Ya, saya pernah cerita ini belum? Anggap aja belum. Seorang tukang sumur kemudian
Di dalam, dia sudah di dalam, kemudian dilempar uang 100.000, wis bung jatuh. Sang tukang sumur akan melihat apa? Akan mencari uangnya. Mana uangnya tadi yang jatuh? Mana uangnya tadi yang jatuh? Dia akan cari uang yang jatuh itu, ya kan? Sampai ketemu. Setelah ketemu, dia akan sakuin, tidak berpikir ke atas. Tetapi ketika dia ke atas, dilempar kerikil yang kecil, tak gitu, kena kepala, des gitu. Tukang sumur itu akan mencari kerikil itu enggak? Yang dicari siapa? Yang melempar, betul? Yang dicari adalah yang melempar. Siapa yang melempar? Oh, sorry, bos, gitu. Demikian juga masalah. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, manusia cenderung untuk mencari kenikmatan itu. Mencari uang sebanyak-banyak, yang mencari jabatan dan seterusnya. Dia cari tuh. Ini aku dapat uang, dapat ini. Dia sibuk dengan kenikmatan itu dan dia lupa kepada sang pemberi kenikmatan itu. Tetapi begitu Allah kasih kepada kita masalah, cedet gitu, masalah, pasti dia akan ingat pada Allah. Ya Allah, masalah ini darimu. Nah, begitu kita ingat Allah, itulah yang diharapkan oleh Allah dengan status kesabarannya. Begitu. Maka kita bersyukur kalau kita dapat musibah ya, dapat kerikil cetok gitu. Hey, oh bos, bos gitu. Maka kemudian kita bertanya, ada apa kok memanggil saya? Begitulah Allah menegur kita dengan musibah yang Allah berikan pada kita. Maka ketika ada musibah, bilang sama Allah, bukan kepada teman sejati kita, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang kita tidak boleh lupa, mungkin kita belum terlalu kaya sebagaimana Sandiaga Uno ya, kaya dia, atau Prabowo Subianto, atau Pak Jokowi. Jokowi kaya nggak? Kaya insya Allah ya. Atau sekaya Alibaba, atau Alibaba siapa yang punya? Tidak tahu ya. Oke. Kapan-kapan saya akan membongkar siapa pemilik Alibaba. Orang Cina. Dia adalah orang yang ketika KFC masuk ke Cina, dia orang Cina ya, di Cina. Orang Cina dan di Cina. Ketika KFC masuk ke Cina, itu yang daftar ada 24 calon karyawan, dia daftar, termasuk orang itu, saya belum sebutkan namanya, termasuk orang itu, dia daftar. Dari 24 itu, yang tertolak hanya satu, 23 diterima, satu tertolak. Siapa dia? Orang itu, gitu. Tetapi kemudian dia bilang, dan ketahuilah bahwa saya sekarang adalah salah seorang pemilik KFC di Cina, gitu. Siapa dia? Kapan-kapan kita bahas. Tapi saya motivasi ya. Aku rapenan ada pengajian bahas yang urusan kota gede ya. Tapi urusan kota gede penting juga loh ya. Masih ingat kota gede sama Malioboro tadi? Masih ya, masih. Jangan lupakan itu. Cari teman yang sama Malioboro. Oke, yang kedua, biasakan untuk jabat tangan dan beri hadiah. Ya, saya tidak detail bahas hadisnya ya. Ya, tentang hadiah. Biasakan untuk memberi hadiah, sekecil apapun itu, karena hadiah itu akan mengikat hati, apapun itu. Dan sebaliknya, biasakan jangan menolak hadiah. Biasakan itu, karena ada orang yang tipologinya menolak hadiah, menolak pemberian. Ini tidak baik. Jadi misalkan saya diberi hadiah nih bolpen, Pak Herul, saya kasih hadiah bolpen. Wah, sorry aku duwe, ora apa-apa, pen wae, ora apa-apa. Saya masih punya, bawa aja. Jangan begitu. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ketika ada orang memberi, bagus, terima kasih. Ini pengikat hati. Jadi biasakan memberi hadiah dan jangan biasakan menolak hadiah, apapun bentuknya. Saya kemarin diberi hadiah sagu. Tahu sagu? Pernah makan sagu belum? Sagu itu kalau dibanting nggak pecah. Jadi sagu itu kayak roti, rasanya luar biasa nih, banting itu nggak pecah, betul-betul kencang gitu. Belum pernah makan sagu ya? Tak bawa sini aja sebenarnya tadi ya, segini. Nah, cara makannya itu tidak bisa digigit, untungnya kalah. Wah, tos banget. Dan cara makannya hanya satu cara, yaitu dengan teh panas kemudian celupkan, dia akan ambiar baru dimakan. Itu sagu, khasnya Makassar. Mana? Ya daerah sana lah, daerah sana. Kalau bahasa Gunung Kidul itu ada telo ya, kalau di sana itu sagu. Ini nggak enak sama sekali. Tetapi apakah ini ditolak? Enggak, kita terima aja. Toh juga mereka memberi
itu tidak berharap dimakan semuanya, karena kalau saya makan semuanya kayaknya nggak kuat gitu. Ya sudah, saya makan gitu sebagian, kemudian sebagian yang lain diberikan pada siapa, itu sah saja. Tapi biasakan untuk menerima hadiah. Dan sekali lagi, biasakan beri hadiah walaupun hadiah itu kecil. Misalkan ada snack gitu ya, tak kasih, ini enggak gitu. Tapi orang gojekan. Pemberian yang tulus. Ingat, pemberian seorang sahabat adalah pemberian dari dalam hati, bahwa saya memang ingin memberi, bukan permukaan ya. Kalau permukaan itu yang level Kota Gede, kalau level Malioboro itu pemberian yang dari hati, set des gitu. Kemudian yang ketiga, sorry tidak diterima. Yang ketiga, dia suka menolong. Kepekaan untuk menolong itu akan secara otomatis muncul. Jadi seorang yang sahabat sejati, dia itu akan selalu berpikir, saya akan bisa memberi bantuan apa kepada teman saya. Karena cinta itu cinta itu adalah keinginan untuk memberi, bukan keinginan untuk menerima. Ini penting. Sehingga ketika saya punya sahabat, kalau dia kita anggap sebagai sahabat sejati, maka saya pasti akan berpikir, saya akan bisa memberikan bantuan apa kepada dirinya. Begitu. Saya ulangi, sahabat sejati, dia akan berpikir untuk memberi, bukan menerima. Saya akan bisa memberi apa ya kepada teman itu, begitu. Selalu berpikir begitu. Nah, ini teman sejati nih. Coba ini ngomong-ngomong gue. Kemudian yang lain, dia adalah orang yang selalu berbaik sangka. Berbaik sangka itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Misalkan begini, ada seorang yang dia melakukan sebuah kesalahan. Misalkan apa ya? Kesalahan dari kita, misalkan berpapasan tidak menegur padahal dia melihat saya. Kalau saya sahabat dia sesungguhnya, maka saya akan berbaik sangka, oh dia kok nggak menegur saya padahal melihat saya. Oh mungkin dia sedang nggak fokus, dia sedang banyak pikiran. Ini orang baik sangka tuh. Kalau orang baru sangka, dia akan berpikir, oh kenapa ya, saya ada masalah dengan dia apa ya? Wah kayaknya saya ada masalah. Kapan saya punya masalah? Digali masalahnya. Oh waktu itu saya punya kesalahan. Oh apa kesalahan itu menimbulkan, dan seterusnya. Dan prasangka seperti itu akan membangun sebuah paradigma yang besar, yang kemudian paradigma ini menenggelamkan sahabat kita itu. Kasihan kan? Berasal dari prasangka yang kecil. Hal kecil banget kan, hanya berpapasan tidak menyapa. Sudah, semua itu kan hal kecil sekali. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka kemudian dia berpikir, saya punya masalah apa? Dia akan cari masalahnya. Oh dulu pernah kayak gini. Apa dulu itu masalah ya? Itu kan belum pasti kan? Apa dulu dia masalah ini ya? Oh kayaknya kalau ini iya maka dan seterusnya, dan semuanya itu adalah prasangka. Ini dosa, saya bilang. Karena Rasulullah sampai bilang, jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena buruk sangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Buruk sangka itu pembicaraan yang paling dusta, itu buruk sangka. Dalam hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya, menjaga rahasia. Teman-teman sekalian, begitu kita punya teman sejati, begitu kita punya teman yang baik, yang menurut kita dia orangnya amanah, maka biasanya kita akan keluarkan tuh sedikit rahasia kita. Rahasia keluarga misalkan. Ketika saya punya teman yang baik, kemudian dia saya ngobrol enak, biasanya saya akan curhat masalah keluarga saya. Saya di rumah gini-gini sama istri, ini gitu. Kemudian saya berharap dia akan menghibur saya. Ingat, tipologi kedua dari teman itu adalah teman yang memberikan kenikmatan ya, kenyamanan lah paling nyaman ya, paling enak, kenyamanan. Saya merasa dia nyaman dengan saya, maka kemudian saya akan curhat pada dia, karena begitu curhat saya akan nyaman, saya butuh tempat curhat. Nah ingat, curhat itu adalah cenderung untuk berbicara tentang sesuatu yang sifatnya rahasia, sesuatu yang dari dalam diungkapkan gitu, itu curahan hati, kan hati ada di dalam ya, kalau hatinya keluar mati. Maka kemudian orang yang baik, sahabat yang baik, dia akan simpan amanah itu, simpan rahasia itu.
Cukuplah saya anggap dosa dia jika setiap apa yang dia dengar dari sahabatnya dia ceritakan kembali kepada teman yang lain. Ini khianat, itu pengkhianat betul. Kalau ada tipologi seperti itu, kalau ada orang seperti itu, maka jangan jadikan dia sebagai sahabat utama kita. Jadikan dia sahabat level 1 atau level 2 saja. Begitu satu kali dia tidak amanah dengan rahasia kita, segera mundur, bahaya dia. Karena itu tabiat atau karakter, jadi sulit untuk dirubah. Oke, begitu ya. Sehingga teman-teman, ayo, di saat remaja ini, remaja adalah pada saat dimana kita membutuhkan banyak sekali teman ya. Kita butuh banyak sekali teman. Maka silakan berteman dengan sebanyak mungkin. Tapi tolong, pesan saya yang sangat penting, tolong kriteriakan teman-teman kita itu. Teman kita itu di level berapa? Jangan level 1 dimasukkan ke level 2. Jangan level 2 masukkan level ketiga. Jangan. Begitu dia di level 3, maka dia akan bisa kita manfaatkan untuk level 1 dan level 2. Walaupun tidak selamanya. Begitu. Jadi contoh konkretnya begini. Contoh konkretnya, di level 3 dia sahabat utama kita, tapi dia tidak punya duit. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Pada saat itu kita butuh duit. Apakah kita akan minta kepada sahabat utama itu? Mestinya tidak. Kita akan mencari sahabat di level 1, yaitu saling memanfaatkan. Kita punya apa, investasikan, dan seterusnya, itu sah. Begitu. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk menjadi teman sejati, teman utama, dan insyaallah tolong ingat pesan saya tadi di Al-A'raf. Saya tidak tahu siapa yang berada di sana duluan, tapi tolong kalau misalkan kalian belum menemukan saya di sana dan belum bisa melihat saya di surga, maka tanyakan sama Allah, ya Allah, mana Ustaz Khairul yang dulu pernah menginspirasi saya untuk mencari teman. Saya ingin dia masuk ke surga bersama saya. Subhanallah. Saya akan terima kasih untuk itu, dan semoga Allah mempersatukan hati kita untuk selalu bersama sampai ke surga pada akhirnya. Amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.